Memang takdirku hanya sampai di sini, hanya bisa membantu proses kelahiran bayi, tak pernah bisa memilikinya. Ibarat dari 6.666 ayat yang ada di Al-Quran, Ibu cuma minta satu ayat saja, satu cucu. Izinkan bayi menikah lagi. Ibu mohon ya. Aku tuh udah gak sanggup, Mas. Aku udah gak bisa lagi. Aku gak kuat, aku sakit. Kamu gak tahu rasanya jadi aku. Kalau memang kita menjalani hidup ini bersama dalam keadaan sakit seperti ini, kita akan sakit bersama, sayang. Bu, ayo makan dong, Bu. Sampai kapan Ibu begini terus, Bu? Bu, ayo makan dong, Bu. Apa perlu aku yang suapin Ibu? Bu, apa yang harus aku lakukan, Bu? Ibu bilang sama aku akan kasih apapun yang Ibu mau. Cucu. Apa selamanya ibu nggak akan pernah bisa menimang cucu? Tolong, Bu, untuk masalah ini, tolong kesabaran Ibu. Aku dan Gina itu lagi mewujudkan mimpi-mimpi Ibu. Mimpi aku, mimpi Gina, mimpi kita semua, Bu. Lagi, ibarat dari 6.666 ayat yang ada di Al-Quran, Ibu cuma minta satu ayat saja, satu cucu. Ibu, suatu saat nanti, Ibu pasti akan menimang cucu. Sama seperti nenek-nenek yang lain. Kenapa kamu nggak nikah lagi? Gina. Sayang tunggu, makanya belum siap. Sayang tadi Nggak usah, kamu nggak usah jelasin apa-apa ya. Aku nggak mau dengar apapun dari kamu. Aku sadar diri kok, Mas. Aku tahu kok aku ini bukan perempuan yang sempurna. Aku tahu. Sayang, dengerin aku dulu, sayang. Aku ini suami kamu. Satu-satunya orang yang sangat mencintai kamu. Dan satu-satunya wanita yang dikirimkan oleh Allah untuk aku itu adalah kamu. Ibu kamu tuh pengen punya cucu, tapi aku nggak bisa kasih. Sayang, cukup, sayang. Suatu saat nanti, kita pasti akan ada keturunan. Kamu harus percaya sama Allah, sayang. Mas, setelah kamu meninggal, aku dan Heja rindu sama kamu, Mas. Aku sangat rindu sama cinta kita. Alhamdulillah. Memang takdirku hanya sampai di sini, hanya bisa membantu proses kelahiran bayi, mendengar setiap tangisannya, tanpa pernah bisa memilikinya. Ya Allah, sebegitu tak berartinya aku menjadi wanita.
ini takdirku ya Allah. Aku ini cuma manusia biasa ya Allah. Aku gak sanggup ya Allah. Sayang. Gina tunggu. Gina. Aku tuh udah gak sanggup, Mas. Aku udah gak bisa lagi. Aku gak kuat. Aku sakit. Kamu gak tahu rasanya jadi aku. Gak tahu kamu rasanya. Kalau kamu sakit, kamu capek, kamu harus bersabar, sayang. Menjalani ini semuanya. Dan satu hal yang harus kamu tahu. Kamu gak sendiri. Ada aku yang selalu nemenin kamu. Yang aku akan pernah bilang sama kamu. Kalau memang kita menjalani hidup ini bersama. Dalam keadaan sakit seperti ini. Kita akan sakit bersama, sayang. Hezar, sebentar sayang. Hezar, kamu ngapain di sini? Aku sakit, Om. Mama lagi nebus obat. Tadi? Loh, Mas Bayu, Gina, kok ada di sini? Aku jemput Gina di sini. Oh, ya udah sayang, kita pulang yuk. Ya udah, gimana kalau kita pulang bareng aja? Soalnya kan Hezar lagi sakit, kasihan kalau dia naik angkot. Iya kan? Tapi Mas, apa nggak ngerepotin? Enggak kok, enggak. Kita juga udah mau pulang kok. Hezar, kamu main di luar sayang? Kamu masih belum sehat. Ini kamu main dalam aja ya? Mas, yuk. Aduh sayang, maaf mama lagi masak. Main sama Om aja yuk. Asik, aku main sama Mama yuk. Boleh kan aku main sama Hezar? Boleh Mas. Oh ya udah, aku titip Hezar ya. Aku masak dulu. Oke. Nah, mainnya gimana nih? Main balap-balapan aja yuk. Om yang biru aja ya. Oke. Kamu geser dikit. Sini. 1, 2, 3. Maafin Gina ya, Bu. Gina udah gagal jadi menantu Ibu. Ibu sudah kehilangan harapan untuk mendapatkan seorang cucu. Dan keturunan Ibu cuma sampai di sini. Kasih tahu Gina tuh harus apa sih, Bu? Izinkan Bayu menikah lagi. Gina nggak mungkin bisa berbagi cinta, Bu. Bukan juga perempuan. Pasti Ibu tahu. Pasti Ibu tahu perasaan Gina. Gina, Ibu mohon ya. Izinkan Bayu menikah lagi. Demi Ibu. Bayu, ibarat dari 6.666 ayat yang ada di Al-Quran. Ibu cuma minta satu ayat saja. Satu cucu.
Aku tuh udah gak sanggup, Mas. Aku udah gak bisa lagi. Aku gak kuat. Aku sakit. Kamu gak tahu rasanya jadi aku. Gak tahu kamu rasanya. Om, kamu sendirian sih? Pasti Om lagi sedih ya? Memangnya kamu nggak pernah sedih? Pernah sih kalau lagi buat Mama sedih. Memangnya apa yang Hezar lakuin? Hezar cuma tanya ke Mama. Apa Hezar kemana sih? Aku nggak bisa temenin Hezar mainin, anterin Hezar sekolah. Nggak kayak pokoknya temen-temen aku yang lain. Sini. Sini, telepon sini. Mas, aku tahu kamu sudah sangat rindu seorang anak. Setiap kali kamu sama Hezar, kamu pasti sebahagia itu, Mas. Kamu lihat kebahagiaan di mata Bayu kan? Kalau kamu berani mencintai, kamu juga harus berani melepaskan untuk kebahagiaan Bayu. Iya sayang, kamu nggak ke rumah sakit? Nanti aku paling siaran enggak. Ini kamu gimana sih? Kenapa? Kamu kan udah bilang, ini yang bukan ada kancingnya. Ini bagus kok. Kan kamu juga yang beli. Iya waktu itu diskon. Sekali. Hezar? Peggy, Mas Bayu. Mau ke sekolah? Bareng sama Om Bayu ya? Asik! Mas Bayu udah nggak usah. Udah ngerepotin lagi. Enggak kok, nggak ngerepotin. Lagian jalannya juga searah kan? Kasihan dia ketiduran. Ada apa nih? Kamu kok kayak lama-lama deket banget sama suami saya? Kamu mau ngerusak rumah tangga saya ya? Nggak gitu, Gin. Kamu salah paham. Aku tadi ketemu Mas Bayu di jalan, nggak sengaja. Udah Mas, biasa aja. Sayang, kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu nggak nikah aja sama perempuan itu sih? Aku tahu ibu kamu suka banget kok sama dia. Nikah aja. Sayang, aku tahu masalah yang kita hadapi ini sangat berat, sehingga membuat kamu tertekan. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, sayang, aku gak akan pernah ninggalin kamu sedetik pun. Biarlah waktunya akan mengobati kerinduan aku akan hadirnya seorang anak. Asalkan aku sama kamu, aku udah cukup bahagia. Mungkin Tuhan memang belum bisa percaya sama aku. Itulah kenapa sampai detik ini aku belum juga dikasih momongan. Entah sampai kapan aku seperti ini. Aku sangat merindukan. Aku sangat merindukan menggendong bayi yang lahir dari rahimku sendiri. Dan juga melihat kebahagiaan di wajah Mas Bayu. Gina? Kamu kenapa? Tadi aku mohon
tolong permintaan aku kali ini kamu penuhin. Tapi kalau kamu tahu, kamu bilang aku konyol atau nggak masuk akal atau apapun, terserah kamu. Aku mohon kamu nikah sama suami aku. Apa kamu lagi? Enggak, aku nggak mau. Aku mohon kali ini, kamu tolong. Kalau aku mencari kesempurnaan, aku rasa kayak semakin jauh kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga aku. Rumah tangga aku akan sempurna kalau aku bisa berbagi. Awal pernikahan aku sama Mas Bayu, aku sama sekali nggak pernah ngebayangin akan ada satu masa aku harus melakukan. Mbak gak sebatasnya itu terjadi, Mbak. Mbak itu wanita sangat baik, cantik, dan mandiri. Gak sepantasnya Mbak diperlakukan seperti ini. Tapi Mbak tenang aja, kebahagiaan Mbak akan tetap utuh. Aku akan batalin semua pernikahan ini. Tunggu. Tolong jangan pergi. Aku harus tetap nikah sama suami aku. Akhirnya aku belajar tentang bahagia. Kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita bahagia. Orang yang kita cintai bahagia. Harus aku terima kenyataan ini, walaupun begitu sangat pedih. Kau tinggalkan diriku sendiri di sini, dan kau takkan kembali lagi. Lihat kamu berdua ternyata lebih menyakitkan dari apapun yang ada di dunia ini, Mas. Senyuman itu sangat menyakitkan aku. Tinggal kasih, biar yang telah terjadi menjadi kenangan indah selamanya. Ada yang mau aku bicarakan sama Mbak. Oh, sorry, maaf banget, aku harus ke rumah sakit sekarang ya. Nah, Sebentar aja, Mbak. bukan masalah sebentarnya, cuman aku dokter. Pasien aku udah nungguin mau lahiran. Kalau mau ngobrol nanti aja pulang dari rumah sakit. Maaf ya. Seberapa kuat kamu menutupi kesedihanmu? Aku tahu itu. Karena aku bisa merasakannya. Aku adalah bagian dari dirimu. Kalau air mata bisa melepas beban di hati kamu, menangislah. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Aku selalu tahu kemanapun kamu pergi, kalau lagi sedih begini. Jadi, jangan pernah coba-coba pergi dari aku.
Karena aku akan selalu bisa mendapatkan kamu kembali. Omongan kamu barusan berlaku untuk selama-lamanya. Iya. Hal ini akan selalu berlaku untuk selamanya. Sayang, aku janji sama kamu. Aku akan selalu hadir buat kamu. Dan juga Tari. Angkat tangan, jangan bergerak. Papa sudah aku kepung. Ampun Pak Polisi, jangan tangkap saya Pak Polisi. Ih Pak Polisi. Semuanya terlihat bahagia. Kenapa aku merasa asing dengan semua ini? Aku seperti orang baru di istanaku sendiri. Gin, Gina, Gin, tunggu Gin, Gin. Kenapa mau lepasin aku mau sendiri dulu? Emang gak bisa, aku sendiri dulu sebentar. Enggak, aku nggak akan lepasin kamu. Aku nggak akan lepasin kamu, Gin. Aku bilang lepasin, kamu lepas. Lepasin, aku bilang. Hah? Kamu kenapa sih ngejar aku? Bukannya kamu lebih senang sama keluarga baru kamu daripada kamu sama aku? Gin, kamu stop ngomong kayak gitu, Gin. Stop. Aku kan dulu udah janji sama kamu. Aku akan adil. Dan aku akan menepati janji aku itu. Sekarang maupun selamanya. Cuma kamu yang buat aku bahagia, sayang. Lihat Hejar nggak? Aku dicari kemana Hejar nggak ada. Nggak ada Heather tadi di sini ya Mas. Bukannya tadi di dalam lagi main? Iya, aku tadi lihat lagi main, Mas. Tapi pas aku lagi ngobrol sama ibu, aku mau ajak dia makan, tapi dia dengan nggak ada, Mas. Kamu ini gimana sih? Yaudah, yuk, kita cari, yuk. Katanya kamu janji akan adil. Tapi apa kenyataannya? Kamu gak akan pernah bisa adil dengan perasaan aku. Hazar? Hazar ya ampun, kok main sampai sini sih? Mama nyariin kamu tau gak sih? Panik banget. Ngapain sih sayang? Lagi main perang-perangan tante. Iya, tapi jangan jauh-jauh. Masa mainnya sampai sini? Ya kita pulang aja yuk. Kamu dicariin. Masya Allah Hezar, kamu ini kemana aja sih? Mama, papa, dan nenek khawatir tau nggak nyariin kamu. Dia main-main Bu sampai sini, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Mau main sampai sejauh apa sih? Paling juga sekitaran sini doang. Udah Ibu nggak usah khawatir. Jadi kamu nggak tahu rasanya gimana paniknya kehilangan anak. Ayo sayang, mamamu sudah nunggu. Ayo kita pulang. Hejar, kamu jangan main jauh-jauh lagi ya. Kamu harus janji sama mama kalau kamu nggak bakal ninggalin mama lagi. Ya Ma, Hazar janji gak akan main jauh-jauh dan ninggalin Mama. Ma, Hazar nakal ya, makanya Papa pergi ninggalin Hazar. Hejar sayang, jangan seperti itu ya. Papa pergi bukan karena kamu nakal sayang. Dan Papa itu nggak pergi. Papa itu udah di hati kamu, di hati kita. Untuk esok, sekarang dan selamanya. Iya sayang. Mama benar.
Lagi pula kan sekarang udah ada Papa Bayu. Papa Bayu janji sama kamu gak akan pernah ninggalin kalian lagi. Mas, pelan-pelan sekarang aku mulai kehilangan kamu. Kamu gak ada lagi untuk aku. Oh iya mas, aku ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Harus aku terima kenyataan ini, walaupun begitu sangat perih. Kau tinggalkan diriku garisnya ada dua. sendiri Ini di berarti sini, dan kau takkan kembali lagi. Selamat tinggal kasih. Selamat ya Mas. Kamu akan menjadi seorang ayah. Sekarang hidup kamu udah sempurna, walaupun bukan bersama aku. Ya Allah, Tari. Ibu, kamu hamil? Iya bu, aku hamil. Ya Allah, selamat. Ibu, makasih. Ibu bahagia sekali. Akhirnya kamu bisa kasih ibu seorang cucu. Ibu janji akan menjagamu dan menjaga calon cucu ibu. Makasih ibu. Asik. Akhirnya Hajar punya adik. Kebahagiaan yang ada di istanaku sepertinya gak akan pernah tercipta untuk aku. Aku harus belajar ikhlas. Mungkin hanya dengan satu kata itu, aku baru bisa merasakan ketenangan. Dokternya kenapa dok? Dokter. Ya halo? Gina pingsan. Hah? Baik, saya segera ke sana. Gina pingsan. Sayang, kamu jangan banyak gerak dulu ya. Kamu harus banyak istirahat. Ini aku gimana sih kalau aku di sini? Sayang, kamu mau tahu nggak? Dokter bilang apa sama aku? Kamu hamil. Kamu gak lagi bohong buat nyenengin aku kan? Enggak, aku serius. Kamu itu hamil. Akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi bagaimana dengan anak di dalam kandunganku ini? Ibu minta maaf sama kamu ya. Karena selama ini ibu sudah salah menilai kamu. Ibu gak pantas jadi mertua kamu. Kamu boleh maki-maki ibu. Kamu boleh sumpahin ibu sama kamu.
Udah dong Bu. Ibu gak usah ngomong kayak gitu. Gina udah maafin Ibu sebelum Ibu minta maaf sama Gina. Gina itu sayang sama Ibu. Gina udah nganggap Ibu kayak ibu kandung Gina sendiri. Bu, jangan kayak gitu ya. Pukul Ibu. Ibu. Boleh maki-maki Ibu. Shh, Ibu. Ibu menyesal. Udah Bu. Makasih ya Gina. Kamu sudah memberi hadiah yang terindah buat Ibu. Segala doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Kamu jaga cucu Ibu ya. Tari. Gina, Ibu antar kamu istirahat ya. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Begitu sulitkah adil itu? Mas, aku mohon sama kamu. Aku titip Hejar ya. Karena cuma kamu yang diakui saat aku pergi. Kamu ngomong apa sih, Tar? Aku nggak ngerti maksud kamu. Pokoknya kamu harus janji sama aku. Kamu harus jaga Hejar dan anak yang di perut ini. Tari, aku janji sama kamu. Aku akan merawat dan menjaga Hezar dan anak kita. Aku janji sama kamu. Kamu gak usah khawatir sama aku. Oke? Makasih ya Mas, aku lega dengannya. Kamu kenapa? Kamu mau melahirkan? Ayo kita ke rumah sakit. Ayo. Ya sabar sayang. Sebentar lagi kita nyampe rumah sakit. Iya, sayang, sabar sayang. Gak mungkin aku menyelamatkan mereka berdua. Aku cuma bisa pilih salah satu. Kalau nggak aku selamatin ibunya, anaknya. Semua tergantung kamu. Enggak, Gina, enggak. Aku gak bisa. Aku gak bisa, Gina. Mas, dan aku juga mau bisa. Aku juga mau. Aku mereka berdua yang selamat, tapi nggak mungkin, Mas. Enggak. Aku mohon sama kamu. Kamu selamatin dua-duanya, Gina. Aku mohon sama kamu. Kalau aku bisa, pasti aku mau selamatin dua-duanya. Aku nggak bisa.
Maafin aku, Tari. Aku udah membunuh kamu. Aku udah membuat kamu celaka, Tari. Sudah membuat anak kita kehilangan ibunya, Tari. Aku minta maaf sama kamu, Tari. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Yang udah takdir dari Allah. Harus ikhlas, Mas. Tari udah senang di sana. Allah lebih sayang sama Tari daripada sama kita. Aku tahu, Tari. Kamu cuma yang kedua. Tapi kamu adalah bidadari yang dikirimkan oleh Allah untukku. Untuk memberikan malaikat kecil ini. Maafin aku, Tari. Aku belum sempurna mencintai kamu. Sampai kapanpun, aku memang gak akan pernah bisa adil. Karena keadilan itu mutlak hanya milik Allah semata.